Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati menyebut tumpukan sampah di sungai menjadi salah satu pemicu banjir di beberapa titik. Setelah kebingungan tidak tahu cara mematikan handphone hasil curian, dua pemuda pelaku pencurian di Semarang ditangkap polisi. Dalam acara peningkatan koordinasi dan komunikasi politik, Kartina Sukawati menyampaikan materi terkait kesetaraan gender dalam hal politik. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Tidak tahu cara mematikan handphone hasil kejahatan, dua pelaku pencurian ponsel di Kota Semarang berhasil diamankan aparat Polrestabes Semarang. Atas perbuatannya tersebut, kini keduanya harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Kota Semarang. Dua pencurian handphone yang berhasil diamankan unit pidana umum Polrestabes Semarang, masing-masing bernama Arianto dan Gari Nugroho yang merupakan warga Kampung Tanjung Emas. Keduanya ditangkap setelah bingung tidak tahu cara mematikan handphone hasil curian tersebut. Aksi pencurian terjadi di Jalan Kokrosono dengan korban seorang pengendara motor wanita. Kedua pelaku mengambil handphone setelah mengetahui tas korban dalam kondisi terbuka dengan memepet di saat korban sedang mengendarai motor. Polisi yang mendapat laporan berhasil melacak handphone milik korban di saat korban mencoba menghubungi ponsel miliknya hingga pelaku kebingungan cara mematikannya. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 9, kedua pelaku Toto dan Garin berboncengan mengendarai sepeda motor. Saat melintas di Jalan Kokrosono, tepat di perlintasan kereta api, pelaku melihat ada pengendara sepeda motor di depannya yang dikendarai oleh korban dengan membawa tas yang sedikit terbuka dan kemudian kelihatan HP-nya. Dengan situasi tersebut kemudian akhirnya muncul niat dari pelaku untuk mengambil HP tersebut dengan cara memepet korban, kemudian setelah terpepet HP-nya diambil. Akhirnya korban kemudian curiga. Kemudian akhirnya korban mengecek tasnya dan ternyata betul HP-nya hilang. Kemudian korban melaporkan ke Polrestabes dan dalam waktu kurang dari 12 jam berhasil diungkap oleh unit Bidum. Dari pemeriksaan, diketahui pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pencurian serupa, namun aksi pencurian kali ini berhasil diketahui setelah keduanya bingung tidak bisa mematikan handphone milik korban. Saya pepet motornya, saya ambil kok handphonenya, Pak. Yang di depan kamu atau ini Toto? Toto yang di depan, Toto, Pak. Toto yang di depan? Ya. Berarti yang mepet Toto berarti? Iya, Pak. Kamu yang ngambil? Iya, Pak. Pas kamu ambil itu berarti korban tidak kerasa, Mas? Enggak kerasa. Terus habis itu kalian bawa kemana? Pulang, Pak. Pulang ke rumah, Pak. Bawa pulang ke rumah? Iya, Pak. HP-nya diapain? Bisa dimatiin, Pak. Hah? Enggak bisa dimatiin. Jadi kawan. Atas perbuatannya tersebut, keduanya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati menyebut tumpukan sampah di sungai menjadi salah satu pemicu banjir di beberapa titik di Kabupaten Pati pada Kamis lalu. Selain hujan deras yang turun, permasalahan sampah yang menumpuk di sungai menjadi salah satu pemicu banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati menyebut tumpukan sampah di sungai menjadi salah satu pemicu banjir yang merendam di beberapa titik di Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya saat ditemui di kantornya pada Jumat pagi. Martinus mengungkapkan bahwa selain hujan deras yang mengguyur, permasalahan sampah di sungai menjadi tambahan pemicu banjir yang merendam beberapa titik di Kabupaten Pati. Lebih lanjut, ia menjelaskan usai terjadi banjir bandang yang menerjang Kecamatan Margoyoso beberapa waktu lalu, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS memantau dan menurunkan alat berat untuk mengangkat banyaknya sampah di aliran sungai. Martinus menilai perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di aliran sungai dapat menyebabkan banjir dan masyarakat harus segera merubah perilaku membuang sampah di sungai. Maka ini menjadi catatan bagi masyarakat, mari tetap kita kelola sampah ini dengan bijaksana. Jangan sungai itu dijadikan tempat pembuangan sampah besar. Yang ketika situasi normal mungkin tidak terasa ada banyak, tapi begitu ada air
dengan volume yang besar karena tingginya curah hujan itu pasti akan menghambat aliran air. Selain permasalahan sampah, permasalahan masyarakat yang kurang memelihara hutan di lereng timur Muria menjadi penyebab lain banyak daerah tangkapan hujan yang seharusnya ada pohon keras yang dapat menahan tanah dan air hilang dari lereng Muria. Dengan hilangnya pohon keras tersebut sehingga saat air hujan turun lumayan deras, tidak ada penahan lagi dan mengakibatkan air secara langsung turun dari lereng dan mengakibatkan banjir. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kesadaran pelaku UMKM di Indonesia untuk melindungi kekayaan intelektual masih rendah. Tidak sedikit ditemukan pelaku UMKM kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Untuk itu, tim Lingkar TV akan memberikan informasi pentingnya hak paten atas makanan bagi para pelaku UMKM. Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang tidak suka dengan tempe? Makanan yang terbuat dari fermentasi biji kedelai yang menggunakan beberapa jenis ragi Rhizopus seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan juga Rhizopus arizus, yang mana semua ragi tersebut disebut dengan ragi tempe yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Namun tahukah Anda, hak paten dari tempe dan makanan serta olahan yang berasal dari tempe tidak dimiliki oleh Indonesia, melainkan milik Amerika Serikat dan juga Jepang. Amerika Serikat memiliki 35 hak paten atas tempe, sedangkan 6 hak paten lainnya dimiliki oleh Jepang. Paten lain untuk Jepang adalah temuan tempe oleh Nishi dan Inoue yang diberikan pada tanggal 10 Juli 1986. Tempe temuan Nishi dan Inoue tersebut terbuat dari limbah susu kedelai yang dicampur dengan tepung kedelai, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dextrit, nakasinat, serta putih telur. Sayangnya di Indonesia, kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual masih rendah. Tidak sedikit ditemukan pelaku UMKM yang kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh UMKM. Salah satunya aspek penting bagi pelaku UMKM, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. Belajar dari ketertinggalan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk menjaga makanan khas daerahnya agar tidak kembali diakui sebagai makanan negara lain. Presiden juga menegaskan agar semua kudapan asli Indonesia harus segera memiliki hak kekayaan intelektual atau HKI atas makanan khas di masing-masing daerah. Oleh karenanya, pendaftaran paten ini sangat penting bagi pelaku UMKM. Selain untuk melegalkan temuan dan produknya, hak paten ini juga dapat membantu masyarakat dan pelaku UMKM untuk pulih dari ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa?
Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya. Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melakukan penandatanganan MOU 4 kementerian, yakni Kementerian BUMN, PUPR, Perhubungan, dan Kemenkop UKM di Rest Area Heritage 260B Brebes, Jawa Tengah. Kementerian Koperasi dan UKM memastikan ruang promosi UMKM pada infrastruktur publik 30% terpenuhi sesuai peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melakukan kunjungan kerja ke Rest Area 260B Tol Pejagan Pemalang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah bersama 3 kementerian lain yakni Kementerian BUMN, PUPR, dan Perhubungan yang menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat realisasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, pemerintah terus melakukan pembenahan ekosistem, termasuk memberikan ruang usaha bagi UMKM guna mendukung pemberdayaan UMKM. Salah satunya yakni 30% sarana infrastruktur publik untuk pelaku UMKM dan mendorong UMKM untuk go digital. Teten meyakinkan kepada para pengelola rest area untuk tidak perlu ragu, meskipun 100% diisi UMKM, justru menarik pengunjung yang cukup besar, seperti pusat perbelanjaan Sarinah di Jakarta, yang kini ramai dikunjungi setelah banyak diisi UMKM. Artinya sebenarnya produk UMKM itu sekarang sangat menjual, sangat dicari. Nah tentu memang kita kurasi dengan baik, ya saya kira pengelola seperti rest area ini juga harus melakukan pendampingan bersama-sama dengan daerah supaya produknya juga berkualitas sehingga orang datang ke sini betul-betul selain istirahat berbelanja. Itu saya kira akan memperkuat ekonomi daerah. Nah karena itu kerjasama ini antara Kementerian Koperasi, BUMN, Perhubungan, dan PUPR ini akan mempercepat target Presiden untuk memperkuat ruang usaha bagi pelaku UMKM. Terima kasih.
Sementara itu, Direktur Utama PT PP Sinergi Banjaratma, Dina Yunanda mengatakan, di rest area Heritage Banjaratma, kilometer 260B ini menampung sekira 85% dari UMKM. Total ada sekira 158 UMKM dan 18 non-UMKM. Mereka tidak saling bersaing, bahkan bersinergi satu sama dengan yang lainnya. Jadi kami ini malah lebih dari 30%, jadi hampir 85%. Jadi satu gedung ini isinya UMKM, makanya acara MOU penandatanganan terkait UMKM oleh 4 menteri diadakannya di rest area 260 karena kami paling banyak terdiri dari UMKM. Usai melakukan penandatanganan MOU yang disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Koperasi dan UKM meresmikan Sentral Batik Nasional di rest area Heritage bekas pabrik gula Banjaratma. Pihaknya berharap rest area tidak hanya dikunjungi untuk beristirahat, namun juga untuk berbelanja. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan peningkatan koordinasi dan komunikasi politik di ruang Penjawi Kantor Setda Kabupaten Pati dengan pembicara dari DPRD Jawa Tengah. Kegiatan ini mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan sejumlah ormas di Kabupaten Pati. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan peningkatan koordinasi dan komunikasi politik dalam rangka membangun masa depan demokrasi yang semakin berkualitas di ruang Penjawi Kantor Setda Kabupaten Pati pada Sabtu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menghadirkan 3 narasumber dari DPRD Jawa Tengah, yakni Kartina Sukawati, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, dan juga Supriyanto, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Kartina Sukawati, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah. Dalam kesempatannya saat diwawancarai oleh media saat selesai kegiatan mengungkapkan bahwa pihaknya selain sosialisasi terkait wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, pihaknya sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam penyampaian materi, Kartina Sukawati menyampaikan materi terkait keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan bangsa serta kesetaraan gender dalam hal politik. Materi yang saya sampaikan adalah mengenai keikutsertaan perempuan dalam berpolitik, ya. Politik saat ini. Terus kemudian update yang terkini bagaimana, apakah kesetaraan gender dalam hal untuk bisa berpolitik ini sejauh mana di Indonesia, apakah masih seperti dulu, apakah sekarang sudah ada perkembangan yang membaik. Itu saya kira Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju. Walaupun tetap feminisme ini masih tetap harus diperjuangkan, tetapi ongoing, jadi on progress. Lebih lanjut, wanita yang juga mantan wakil Bupati Pati tersebut berharap ke depan kegiatan sosialisasi peningkatan koordinasi dan komunikasi politik terus dilakukan. Menurutnya pendidikan politik agar masyarakat sadar politik harus terus digaungkan. Ia juga berharap dengan kegiatan seperti ini dapat merubah mindset para generasi sekarang yang memandang buruk politik bisa sadar bahwa politik bisa dijadikan jalan untuk memperjuangkan kemaslahatan hidup banyak orang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Menda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.